Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pengukuran getaran elektrik. Masuk ke materi keempat. Di sini kita akan membahas instrumen penunjuk arus arah bagian kedua. Kita masuk ke materi gerak di arus valve voltmeter DC skala tunggal. Tambahan tahanan seri atau pengali mengubah gerakan di arus valve menjadi sebuah voltmeter arus searah. Tahanan pengali membatasi arus ke alat ukur agar tidak melebihi arus skala penuh atau IDP. Untuk pengukuran, voltmeter dihubungkan paralel dengan sumber tegangan atau komponen. Nah, untuk konfigurasi rangkaiannya sebagai berikut. Di sini kita lihat tahanan pengalinya itu disusun secara seri dengan penunjuk alat ukurnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri khas dari konfigurasi rangkaiannya. Kemudian ada perhitungan nilai tahanan SAN. Nah, berdasarkan hukum arus Kirchhoff, nah kita bisa cari tegangan di sini ya. Ini kan nanti yang terhubung ke rangkaian di sebelah sini. Nah, maka kita bisa cari V-nya itu adalah Vs ditambah Vm ya. Vs ditambah Vm. Atau sama dengan IM dikali RS ditambah RM. Sehingga diperoleh RS sebesar V min IM dikali RM per IM. Sama dengan V per IM min RM. Gerak di arus valve voltmeter DC skala ganda. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat sebuah multimeter atau voltmeter dengan batas maksimum pengukuran tegangannya berbeda-beda atau ganda ya. Ciri khasnya adalah setiap nilai tahanan SAN memiliki nilai berbeda sesuai batas skala ukur. Nah, ini di sini ada V1, V2, V3, V4 dengan resistansi atau tahanan yang berbeda-beda nilainya sesuai dengan kebutuhan di alat ukurnya. Nah, di sini nanti ketika konfigurasi ke V1, maka nanti batas maksimum tegangan yang bisa diukurnya itu akan berbeda dengan setting atau konfigurasi V2, V3, dan V4. Analisis perhitungannya, nah ini metode pengali multi-range atau range switch. Nah, untuk langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu tahanan totalnya pada masing-masing skala ukur tegangan. Nah, tahanan totalnya berapa? Nah, lalu urutkan perhitungan tahanan SAN dari skala terkecil dahulu, R4, R3, R2, R1 ya. Nah, seperti ini R4, R3, R2, R1. Nah, kita lihat di sini untuk konfigurasi P4 dia memiliki tahanan yang paling kecil ya. Karena dia hanya memiliki satu resistansi, sementara yang V3 itu lebih besar, yaitu 2 resistansi. V2 juga lebih besar dari V3 karena memiliki 3 resistansi, dan V1 itu yang paling besar karena dia memiliki 4 resistansi ya. Bagaimana cara kita mencari nilai dari resistansinya ya, resistansi 4 atau tahanan 4, tahanan 3, 2, dan 1. Nah, kita bisa gunakan persamaan berikut. R total 4, nah, R total pada konfigurasi keempat itu sama dengan V4 per IM ya. V4 per IM, di mana R4 nya kita bisa cari R total min RM. R total 4 ini adalah hasil total dari atau hasil penjumlahan dari R4 dan RM. Jadi kalau kita ingin mencari R4 nya ya, kita tinggal kurangi saja R totalnya dengan RM. Kemudian untuk mencari R3 ya pada skala V3. Nah, pada skala V3 ini kan yang kita libatkan di sini adalah R3, R4, dan RM. Maka kita bisa cari R3-nya sama dengan R total ini ya. Total 3 ini dikurangi R4 dan RM. Nah, itu adalah R3. Selanjutnya pada skala V2 ya, ini yang terlibat di sini adalah R2, R3, R4, dan RM. Maka R2-nya kita bisa cari
R total 2 min R3 plus R4 plus Rm. Dan yang terakhir V1 ini melibatkan semua resistansi ya, atau tahanan. Maka kita bisa cari R1-nya adalah R1 total R total 1 dikurangi R2 plus R3 plus R4 plus Rm. Selanjutnya kita bahas analisis perhitungan metode sensitivitas. Tahapannya adalah kita harus menentukan terlebih dahulu nilai sensitivitas atau S alat ukur dari rumusan sebagai berikut. S sama dengan 1 per IdP. Nah, pada skala tegangan 4 atau V4, kita bisa cari R4-nya dengan persamaan S dikali V4 dikurang Rm. Selanjutnya untuk skala V3, kita bisa cari R3-nya dengan persamaan S kali V3 dikurang Rm plus R4. Jadi perbedaannya yang R total tadi, nah ini R total itu diganti dengan sensitivitas atau nilai sensitivitas dikali dengan tegangannya. Nah pada skala V2-nya kita bisa cari R2-nya yaitu sensitivitas atau nilai sensitivitas dikali V2 dikurang Rm plus R3 plus R4. Untuk R1-nya nilai sensitivitas dikali 2 dikurang Rm plus R2, R3, R4. Prosedur umum penggunaan voltmeter arus searah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dalam penggunaan voltmeter arus searah. Pertama, periksa polaritas dengan benar. Kalau salah bisa menyebabkan voltmeter kesumbat dan jarum rusak. Untuk pengukuran tegangan pada arus searah ya harus benar ya, menyusun atau menempatkan posisi positif dan negatifnya ya, karena kalau kebalik nanti bisa merusak alat ukurnya. Kemudian hubungkan voltmeter secara paralel terhadap komponen yang diukur. Nah ini untuk mengukur tegangan itu disusun secara paralel ya terhadap rangkaian yang akan diukur. Berbeda dengan pengukur arus kemarin ya, jadi pengukur arus itu harus dirangkai secara seri. Kemudian bila menggunakan voltmeter rangkuman ganda, gunakan rangkuman tertinggi dan turunkan sampai diperoleh pembacaan naik yang benar. Oke, contoh misalkan di selektornya itu maksimumnya itu sampai 1000 volt misalkan ya, dikali 1000 ya. Jadi kita gunakan yang pengkali 1000 aja dulu gitu. Kalau misalkan dengan pengkalian 1000 pembacaannya tidak terlihat ya karena terlalu kecil nilainya, maka kita turunkan lagi sampai jarumnya bergerak ke kanan sampai kita bisa membaca jarum yang bergerak ke kanan itu, dan jangan sampai melebihi batas maksimum yang ada di pembacaan ya. Kemudian selanjutnya hati-hati terhadap efek pembebanan. Dapat diminimalkan dengan penggunaan rangkaian setinggi mungkin dan sensitivitas setinggi mungkin. Nah ini ada soal ya yang harus dikerjakan, silakan kerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.